Indonesia sampai saat ini walaupun sudah banyak tersertifikasi, tapi masih di 103 dan di 102 dunia. Jadi sekarang pemerintah sedang mencari mekanisme cara bagaimana nih kalau guru dikasih sertifikasi tapi ranking pendidikan naik. Ini sedang jadi pembahasan Bapak Ibu. Maka kewajiban kamilah dari lembaga penelitian dan dari UMN mengingatkan Bapak Ibu bahwa pentingnya portofolio. Portofolio itu penilaian dokumen identik dengan publikasi, penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat sedikit, portofolio itu adalah kumpulan hasil karya seseorang, ya, sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang telah ditentukan di dalam kurikulum. Nah Ibu, nanti kalau Bapak Ibu PPG, Pendidikan Profesi Guru, ini portofolio. Ada 6 yang dinilai. Ingat, ada 6 yang dinilai. Apa yang pertama dinilai? Penelitian, ya, publikasi. Ini yang repot. Saya mau penelitian bisa lah Pak, tapi mau publikasi kemana? Bingung, ya. Kemudian ada refleksi diri, ada pencarian informasi baru, ada inovasi, ada prestasi hasil kompetensi, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini 6 ini, kalau Bapak Ibu tidak miliki, maka nilai portofolio Ibu itu hanya kurang lebih 0, ya Bapak Ibu. Nah maka hari ini saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu, bukan maksud menggurui tapi sharing bahwasanya ke-6 komponen ini bagaimana bentuknya. Kalau selama ini hanya mendengar-dengar dari ucapan kawan-kawan yang sudah sertifikasi, ngeri sertifikasi, enggak ngeri kalau kita cukup persiapan. Yang ngeri itu kalau tidak cukup persiapan, ya. Nah ini penelitian, ini definisi saja, ya. Nah ini jurnal, ya. Nah saya coba kemarin dulu, saya ringkas ini sedikit supaya waktu kita tidak terlalu lama. Penelitian dan publikasi, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu wajib nanti ketika akan mau sertifikasi wajib membuat penelitian dan publikasi. Penelitian kita guru itu kita selama ini hanya tahu PTK, ya, penelitian tindakan kelas. Mungkin masih ingat bagi Bapak Ibu yang melakukan penelitian tindakan kelas di PTK ada berapa siklus Bapak Ibu? 3. Di setiap kegiatannya memiliki 4 unsur. Ya, itu nanti ada. Kalau dibutuhkan ada bahannya sudah saya share ke panitia. Nah, Bapak Ibu harus melakukan penelitian. Ya, kenapa saya tekankan kata harus? Kalau nggak diisi, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu mau berhasil, portofolio ini besar penilaiannya. Karena Bapak Ibu dianggap guru profesional, dianggap guru inovasi kalau Bapak Ibu update data, update today. Artinya Bapak Ibu terus melakukan penelitian dan publikasi. Ya, setelah melakukan penelitian, Ibu publikasi. Kemana? Ya ke jurnal. Itu dia. Kemana Pak jurnalnya kami tidak tahu. Silakan datang ke UMN. Bapak Ibu, kita akan bantu. Kita ada 22 rumah jurnal untuk membantu guru-guru yang menginginkan publikasi, ya Bapak Ibu. Kemudian selain PTK, apalagi yang bisa dilakukan? Penelitian apalagi? Penelitian pengembangan stand development. Silakan. Apakah yang mau dikembangkan itu bahan ajarnya, media ajarnya, atau modulnya? Ya. Kemudian ada refleksi diri. Jadi nanti Ibu akan membuat refleksi diri. Apa yang Ibu sudah capai, apa yang belum dicapai itu nanti ada. Kemudian pencarian informasi baru. Inilah salah satunya pencarian informasi baru. Kalau bisa jamnya dibanyakin. Ini 8 jam, tapi bisa digunakan sertifikatnya. Dan kemudian inovasi. Bapak Ibu harus melakukan inovasi. Inovasi itu bukan sesuatu yang baru, tapi bisa saja yang sudah lama dimodifikasi, diubah sedikit, itu masuk bagian daripada inovasi. Dan kemudian prestasi dari hasil kompetensi. Kalau Bapak Ibu punya penghargaan, itu boleh dimasukkan. Kemudian ada pengabdian kepada masyarakat. Mulai sekarang kumpulkan Bapak Ibu SK apa saja, SK wirid kumpulkan. Benar. Kalau perlu nggak ada wirid, buat aja wiridnya. Bapak Ibu ketuanya, silakan, nggak apa-apa.
SK wirid, SK gotong royong, semua SK yang sifatnya pengabdian kepada masyarakat. Intinya, ketika Bapak Ibu sekarang misalnya, oh ayo kita mau mengajari siswa, minta sama kepala sekolah, SK-nya. Untuk apa? Persiapan sertifikasi. Ya, di portofolio, walaupun 0,1 nilainya, kalau kalikan 100, banyak. Bukan masalah kali 100-nya, begitu banyak SK dilihat oleh dosen penilainya, oh ini 100 ini banyak, berarti termasuk yang aktif, iya kan? Maka nilainya sudah jelas 100, kalau 0,1 kali 100 sudah itu, ya kan? Nah baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya perkenalkan, di manakah kita bisa melakukan publikasi? Di jurnal. Jurnal di Indonesia itu ada jurnal terakreditasi dan jurnal yang hanya ber-ISBN. Enaknya kalau guru itu cukup dengan jurnal yang ber-ISBN saja. Kalau yang terakreditasi itu bagaimana? Itulah yang dikenal dengan Sinta 1 sampai 6. Sinta 2 saja meleleh, apalagi Sinta 1 sulit, rumit. Kenapa? Karena ada template-nya atau aturan penulisannya yang harus memang kita buat. Jadi Ibu masuk, Bapak Ibu nanti masuk yang di jurnal nasional tidak terakreditasi saja sudah bagus Bapak Ibu. Ya, jadi ini kita klasifikasikan menjadi 2. Ya, kemudian kalau kamu mau nulis di jurnal internasional boleh. Ini jurnal internasional juga terbagi 2. Ada yang bereputasi dan hanya jurnal internasional biasa. Silakan. Kalau bisa bagus ini nilainya besar nggak Pak? Besar. Ya kan? Yang penting kalau jurnal internasional biasanya 3 sampai 6 bulan baru publish. Kalau Scopus minimal 5 bulan baru publish. Ya, ini saya perkenalkan tingkat jurnalnya. Nah ini Bapak Ibu, tadi komponen nomor 2 tadi kan refleksi nih, proses perenungan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengisi satu outlet, di situ refleksi diri. Apa yang diisi dalam refleksi diri itu adalah bagaimana ketika Ibu melakukan pengajaran, ketika Ibu menemukan masalah, kemudian bagaimana Ibu menyiasatinya, kemudian bagaimana harus dikembangkan, itu direfleksi diri, ya, diisi. Ya, itu nomor 2. Jadi portofolio yang pertama itu penelitian dan publikasi, yang kedua refleksi diri. Ya, ini ada contohnya. Apa yang contoh kasusnya ada? Dan saya pikir ini sudah saya sharekan ke panitia. Nanti mungkin akan di-share ke grup PGRM. Ya, jadi sudah ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri. Refleksi diri itu intinya bagaimana kita bangkit dari masalah pembelajaran, menemukan solusi baik menggunakan model, strategi ataupun metode. Ini refleksi diri. Supaya nanti jangan salah ketika PPG mengisinya. Ingat-ingat Bapak Ibu. Ya. Nah ini, lihat ini, unsur penilaian refleksi diri. Melaksanakan refleksi pengembangan, nilainya, kreditnya 0,5, kecil-kecil ya kan? Melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian 0,5. Ya, melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi 0,5. Tapi kalau ada 10 jadinya 50. Banyak jadinya. Makanya rajin-rajin Bapak Ibu dari sekarang dikumpulin gitu ya. Nah, ini konsepnya. Konsep refleksi diri. Kemudian komponen penilaian buku modul LKPD. Nanti kan ada LKPD. Ini sih ada. Kalau Bapak Ibu, saya sudah melakukan inovasi, misal Bapak Ibu, saya sudah buat buku Pak. Iya, berapa nilainya? Itu lihat. Kalau buku yang diketahui oleh Kemendikbud nilainya 6 tinggal, ya kan? Kalau hanya sekedar modul minimal 1 semester digunakan nilainya berapa? 0,5. Kecil-kecil Bu, jadi disusun kecil. Ya. Nah kemudian ini pencarian informasi baru. Kenapa saya bilang penting pencarian informasi baru, Bapak Ibu? Dengan pencarian informasi baru itu adalah bagian daripada inovasi pengembangan guru abad 21 yang disampaikan Pak Dr. Asnamri tadi. Jadi guru abad 21 kalau saya lihat ini kan banyak yang muda, berbeda yang lalu. Nggak bisa lagi. Alah biarlah Pak, mau dipanggil silakan. Nanti kan bisa terjalan. Ingat, perubahan itu pasti. Yang tidak mengikuti perubahan tertinggal.